Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK IAIN Curup Bengkulu. Hari ini Senin 29 November 2021, saya akan mengikuti kegiatan UKIN. UKIN atau uji kinerja ini adalah akhir dari rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan yang sudah saya ikuti selama 3 bulan. Nomor induk mahasiswa saya 21581372. Nomor peserta PPG saya 18142000178. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua dan memudahkan apa yang menjadi hajat bangsa Indonesia, khususnya saya pribadi sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2021. Selamat datang di SMA Negeri 1 Waiserdang. SMA Negeri 1 Waiserdang merupakan sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Mesuji dan didirikan atas inisiatif tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Waiserdang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baiklah, selamat bertemu kembali hari ini anak-anak sekalian dalam proses pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, silahkan dipimpin doa supaya kita diberikan keberkahan dalam setiap langkah, setiap kegiatan kita. Sudah siap? Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya ingin di antara kalian untuk membaca satu surat Wal Asri. Karena dalam konteks Wal Asri itu kita selalu diingatkan untuk senantiasa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Baik, saya absen dulu. Ahmad Yusuf, Akmal, Amelia, Anggun, sakit, Cindy, Anditi, Cindy, Alfa, Danu, Dinanda, Dwi Lestari, Ecia, Fania Eka Wulandari, Kidung Handaru, Luzana, Mia Astuti, Mustafa, Nova Ruspita Sari, Novi Fitriana, Putri Elia, Restiana Putri, Rica Fitriana, Saiful Mahfud, Shirley, Femas, Wahid Ulum,
Yuda Arifin. Nah, sudah ya. Baik, selanjutnya saya perlu sampaikan bahwa pembahasan kita pada hari ini adalah menganalisis Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat At-Taubah ayat 105. Nanti silahkan cari bunyi ayatnya. Kemudian tujuan pembelajaran adalah satu, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama yang bernilai ibadah. Yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait dengan materi tersebut. Yang ketiga, membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Cari nanti pada ayat tersebut hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Yang keempat, menyebutkan arti dari Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya adalah menjelaskan makna isi kandungan dari Quran surat An-Nisa 59 dan Quran surat Al-Maidah ayat 48 serta Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang selanjutnya mendemonstrasikan hafalan. Jika hafal Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Bedakan nanti ya, ada tajwid, ada makharijul huruf. Yang selanjutnya menampilkan contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Maidah 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, baik, di sini ada portofolio yang nantinya harus kalian lakukan dalam proses diskusi. Diskusi sesuai dengan pertemuan yang kemarin ya. Nanti silahkan diskusi ini mau di dalam ruangan ini boleh. Pak, kelompok saya mau diskusi di bawah pohon, silahkan. Jadi tidak harus di ruangan. Jadi cari tempat diskusi yang dimana kalian nyaman. Kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok ini saya namai. 1, kelompok Umar bin Khattab. Nah, kita pakai nama-nama Khulafaur Rasyidin ya. Yang kedua, kelompok Utsman bin Affan. Yang ketiga, kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti ya, siap ya? Kerjanya sesuai dengan petunjuk. Di sini sudah saya beri petunjuk apa yang harus kalian lakukan sesuai dengan perintah-perintah yang di sini nanti ya. Silahkan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan masing-masing kelompok. Waktunya nanti saya berikan 10 sampai 15 menit untuk bekerja. Ya, nanti hasilnya dipresentasikan dan satu kelompok nanti ditunjuk siapa yang akan mempresentasikan. Silakan bergabung dengan kelompok yang kemarin yang sudah dibentuk. Bergabung dulu aja tanpa harus meja. Gabung. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri mana-mana kelompoknya. Silakan berdiri saja menyatu dengan kelompoknya. Ya, silakan. Sudah? Ya, kalau hitungan boleh 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Kalau 2 tetap di tengah. Ya.
Silakan, sudah. Mana kelompok yang tiga mana? Pemas ini ya, Pemas? Ya, Pak. Masa kabel? Saiful Mahfud berapa? Sudah, 2. Danu sini, Danu sini 2. Sudah pas proporsinya, Danu. Sudah? Kalau sudah, pertama untuk memberi semangat 3 kali takbir. Dengarkan, takbiru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berhadapan kelompoknya. Berhadapan, masing-masing kelompok berhadapan. Sudah, saling berhadapan. Acungkan tangan. Dalam hitungan ketiga, silahkan tunjuk siapa ketuanya. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang paling banyak? Nah, ketuanya maju sini. Siapa yang ditunjuk paling banyak? Nah, Waalaikumsalam. Sini, siapa tadi yang ditunjuk paling banyak? Ya, lembar tugas. Pegang dulu. Lembar tugas, nanti gini ya nulisnya ya. Lembar tugas. Spidolnya saya kasih satu-satu. Ya, nanti arahnya. Nah, terus ini tugasnya ada di sini ya. Jadi silahkan nanti tunjukkan. Ini sesuai dengan nama kelompoknya. Saya enggak pilih-pilih. Nah, ya. Nah, dah. Silahkan kembali ke tempat. Kalian boleh mendiskusikan tugas itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Ya. Sesuai dengan petunjuk arahan yang ada di situ. Ya, tugas bisa langsung dimulai. Siapkan alat tulis, siapa yang menulis, kemudian siapa yang mau browsing mencari, siapa yang bagi tugas. Boleh di dalam ruangan, boleh minta di luar ruangan. Silakan ditata juga tidak masalah. Yang penting jangan acak-acakan. Ada yang masuk dalamnya dengan tugasnya? Memahami tugas itu? Gambar. Apa yang mau ditanyakan? Nah, ini kan urutannya begini. Sudah ketemu ayatnya. Tulis. Dalam semuanya duduk-dudukkan dengan pasal. Nama
nggak butuh akan penilaian. Atau pakai pena kalau ya, nama kelompok ditulis juga di karton itu tapi dengan pena aja. Ya, aku membaca. Sini ya. Tulis di atau Quran atau ini kan dari proses diskusi kira-kira maksudnya cukup potong nanti pada waktu presentasi dibagi. Jadi waktu itu dibagi saya untuk diskusi, presentasi, tutup. Mana masih ada yang belum dengan proses diskusinya? Sudah, baiklah, selesai pada proses diskusi. Silakan kelompok yang sudah menyelesaikan kegiatan diskusinya dan hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Dimulai dari kelompok Umar bin Khattab. Silakan hasilnya dipresentasikan. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelompok Umar bin Khattab akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai bacaan dan kandungan surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, temukan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis pendukungnya lalu tuliskan di karton. Bacaan surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul dan ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian akan kita bacakan hadis yang mendukung sebagai berikut. Alal mar'il muslim fima ahabbu wa kariha ma lam yu'marib ma'siyati fa idza umira bi ma'siyati fala sam'a wala ta'ah. Yang artinya seorang muslim wajib mendengarkan taat dalam perkara yang dia sukai dan benci selama tidak diperhentikan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Masuk pada poin yang kedua, analisis ayat. Yang pertama, isi kandungan pada ayat tersebut. Dalam ayat di atas yang berisi kandungan yaitu perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sebagai umat Islam yang beriman, menjelaskan bahwa umat muslim yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sesuai hukum Islam, dan ketaatan tersebut adalah mutlak
kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, menemukan hukum bacaan pada ayat tersebut. Hukum bacaan pada Quran surat An-Nisa keseluruhannya ada 32 yang meliputi mad jaiz, mad badal, mad tabil, lam takhim, mad tabi'i, ikfa, idhar safawi, mad iwad dan al-qamariyah. Pada poin C, penjabaran dan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Penjabaran dan contoh perilaku yaitu yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangnya. Selanjutnya, mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah selagi kita sudah berusaha dan berdoa, setelah itu pasrah atau mempasrahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, patuh kepada kebijakan pemimpin. Maksudnya kita menaati perintah pemimpin, yaitu pemimpin kita Rasulullah sebagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok Utsman bin Affan. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Utsman bin Affan, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Quran Surah At-Taubah ayat 105. Sebelumnya di sini perkenalkan, saya sebagai moderator, kemudian rekan saya Saiful Mahfud sebagai pemateri. Untuk poin yang pertama, yaitu menemukan Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang kemudian akan dibacakan oleh pemateri. Berikut bunyi surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila 'amilil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu analisis ayat. Yang pertama adalah isi kandungan pada Quran Surah At-Taubah ayat 105. Sebelum ke isi kandungan, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis pendukung dari isi kandungan surah At-Taubah ayat 105, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, bekerjalah karena tiap kalian dimudahkan untuk melakukan amal tertentu. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 105 yaitu yang pertama, Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, Allah melarang untuk sikap malas dan membuang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria dan mengharap ujian manusia. Yang ketiga, Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaan, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai dari usaha tersebut. Yang keempat, Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Dan yang terakhir, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya.
Yang selanjutnya yaitu menemukan hukum bacaan pada Quran Surah At-Taubah ayat 105. Pada Quran Surah At-Taubah ayat 105 terdapat 16 bacaan, di mana pada kalimat pertama yaitu a'malu yaitu bacaan matobi'i, yang kedua yaitu fasa yarallaha yaitu bacaan tafkhim, yang ketiga yaitu amalukum wa itu bacaan idhar syafawi, dan yang keempat wa rasuluh itu bacaan matobi'i, yang kelima wal mu'minuna itu bacaan idhar komariah dan bacaan matobi'i, yang ketujuh yaitu wasatarodduna bacaan matobi'i, yang kedelapan alimil ghaibi itu bacaan matobi'i dan idhar komariah serta huruf lain. Yang ke-11 yaitu wasyahadati yaitu bacaan idgham syamsiyah. Selanjutnya fayunabbiukum bima itu bacaan ikhfa syafawi dan matobi'i. Selanjutnya kuntum ta'malun itu bacaan ikhfa, idhar syafawi dan mad ard disukun. Untuk poin yang terakhir yaitu penjabaran dan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Contoh perilaku yang dapat diterapkan melalui isi kandungan surat At-Taubah ayat 5 yaitu yang pertama berbuat amal baik sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mempercayai tentang hal-hal yang gaib. Yang ketiga, mempersiapkan bekal kematian berupa amal soleh. Yang keempat, menghindari diri dari perbuatan bermalas-malasan dan menjauhi sifat malas. Yang terakhir, mencari pekerjaan yang halalan thayyiban. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan membahas yakni surat Al-Maidah ayat 48. Saya sebagai moderator dan rekan saya sebagai Mia adalah pemateri. Untuk yang pertama membaca surat Al-Maidah ayat 48 yang akan dibacakan oleh Mia Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayumbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Untuk yang kedua, menganalisis ayat.
isi kandungan pada ayat surat Al-Maidah. Isi kandungan pada ayat tersebut yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, jika ada ahli kitab yang mengadu memutuskan perkara, mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Yang keempat, semua umat sudah diberi jalan kebenaran, yaitu Alkitab, untuk masing-masing umat. Yang kelima, jika Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadi kita satu umat. Akan tetapi Allah justru membagi kita menjadi berbagai umat untuk menguji keimanan kita, siapa yang taat dan siapa yang tidak. Yang keenam, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketujuh, hanya kepada Allah lah kita kembali. Yang kedelapan, kelak apa yang sudah kita lakukan akan diperlihatkan. Yang kedua, menemukan hukum bacaan pada ayat surat Al-Maidah yang akan dibacakan oleh Kidung. Aku bisa baca. Enggak usah gini. Langsung aja. Pada Quran surah Al-Maidah ayat 48 ditemukan hukum bacaan yaitu ifa hakiki, mad jaiz munfasil, mad layin, alif lam qamariyah, mad tabi'i, itham bilahuna, mad tabi'i, mad layin, alif lam qamariyah, ithar haki, mad layin, ifa syafawi, mad jaiz munfasil, ifa hakiki, dan tafkhim. Untuk yang C, menjabaran dan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Pada surah Al-Maidah ayat 48 mengandung penjelasan tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci yang menjamin syariat yang murni, maka wajib hukumnya dan memutus perkara anak manusia sesuai hukum yang telah ditetapkan Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Contoh perilaku pertama, mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi lain yang datang sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Yang kedua, mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Yang ketiga, yaitu senantiasa bersemangat dalam berkompetensi untuk menjadi yang terbaik. Yang keempat, senantiasa menyadari bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam barzah untuk mempertanggungjawabkan semua awalnya saat di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak sekalian, ini sesi penutup dari pertemuan kita hari ini. Kita simpulkan dari hasil diskusi masing-masing kelompok, baik kelompok Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 ayat yang barusan kalian presentasikan dari masing-masing kelompok ini adalah materi yang terkait dengan taat, perilaku taat, kemudian kompetisi dalam kebaikan, serta etos kerja yang masing-masing ayatnya sudah jelas di situ. Bahwa kesimpulannya kita dituntut sebagai umat untuk taat kepada pimpinan, taat kepada Allah dan Rasulnya yang pertama, kemudian taat kepada pimpinan selama pemimpin itu amanah. Kemudian fastabiqul khairat, di situ di ayatnya kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, disuruh tolong menolong dalam kebaikan, tidak diperkenankan dalam perbuatan dosa. Yang selanjutnya adalah etos kerja. Bagaimana etos kerja itu? Etos kerja adalah semangat kerja yang didasari ibadah karena Allah. Semua aktivitas pekerjaan kita yang kelihatan pekerjaan dunia, jika kita niatkan untuk mencari ridho Allah, akan bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah. Apa yang menjadi pekerjaan kita ini menjadi manfaat dunia akhirat. Allah ridho, Allah mudahkan segala urusan kita sehingga kita dicepatkan untuk mencapai sukses. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya tutup. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.